semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatul Sadia Dalimunte dengan NIM 4232431020 dari kelas PSPK 23C. Jadi di sini saya ingin membuat video tentang isu atau permasalahan sampah plastik di lingkungan. Jadi yang pertama itu permasalahan dari sampah plastik. Jadi sampah plastik ini kan merupakan ancaman terbesar di lingkungan, yang dimana sampah plastik ini kan sulit terurai atau membutuhkan proses penguraian kurang lebih 100 tahun untuk proses penguraian si sampah plastik. Karena proses penguraian ini sangat sulit, jadi sampah plastik ini makin lama makin menumpuk di lautan maupun di daratan. Dan saya membaca dari beberapa penelitian, yaitu Indonesia ini merupakan posisi kedua penyumbangan sampah plastik ke laut terbesar di dunia. Jadi kondisi ini juga diperparah oleh tingginya pemakaian sampah plastik yang sekali pakai, seperti sedotan, kantong plastik, kemudian botol minuman dan kemasan lainnya yang dibuat dari si sampah plastik. Kemudian ada dampak serius dari si sampah plastik ini. Yang pertama itu mungkin mencemari tanah, karena partikel plastiknya ini masuk dalam lapisan tanah sehingga menghambat penyerapan air di dalam tanah. Kemudian yang kedua ini merusak ekosistem laut, yang dimana hewan-hewan ini kan kalau misalnya ada sampah plastik yang dibuang, itu hewan kan nggak tahu, pasti dikira hewan itu makanan dia, dan itu akan merusak ekosistem laut. Yang ketiga ini menurunkan kesuburan tanah, yang dimana akibat adanya mikroplastik dari plastik ini yang mencemari struktur tanahnya. Yang keempat itu menghambat saluran air, yang dimana ini akan menyebabkan banjir, karena kalau kita misalnya membuang sampah ke laut aja, itu akan menyumbat saluran air dan akan menyebabkan banjir. Jadi masalah ini kan menjadi semakin serius karena jumlah sampah yang dihasilkan manusia ini tidak sebanding dengan kemampuan alam untuk menguraikannya. Yang kedua adalah bioplastik, yang dimana bioplastik ini adalah plastik yang terbuat dari bahan alami seperti pati singkong, jagung, rumput laut, tebu, atau serat tanaman lainnya. Karena terbuat dari bahan organik, maka bioplastik ini lebih mudah terurai dibandingkan plastik yang terbuat dari minyak bumi. Kemudian selanjutnya itu adalah sifat dan keunggulan dari bioplastik. Yang pertama, biodegradable, di mana dapat terurai melalui secara alami mikroorganismenya. Yang kedua ini ramah lingkungan karena tidak meninggalkan residu berbahaya. Yang ketiga ini mengurangi ketergantungan pada minyak bumi. Yang keempat ini aman untuk makanan karena tidak mengandung bahan kimia berbahaya. Kemudian selanjutnya itu adalah penggunaan bioplastik di Indonesia, yang dimana penggunaan bioplastik ini mulai berkembang, misalnya melalui kantong belanja ramah lingkungan yang terbuat dari pati singkong. Yang kedua, sedotan biodegradable yang terbuat dari rumput laut. Yang ketiga, kemasan makanan yang terbuat dari pati jagung. Kemudian di beberapa UMKM atau perusahaan besar ini sudah mulai beralih ke kemasan ramah lingkungan. Kemudian walaupun bioplastik ini bermanfaat, tetapi dia juga mempunyai kelemahannya, seperti harganya lebih mahal dibandingkan plastik berbahan minyak bumi ini, dan proses produksinya kemudian masih terbatas. Yang ketiga ini kemudian bioplastik ini lebih mudah jebol gitu, nggak kuat seperti plastik yang terbuat dari minyak bumi. Dia lebih mudah, nggak kuat yang berat banget gitu, dia lebih mudah bolong bawahnya gitu kalau membawa yang bahan-bahan yang berat gitu. Kekuatan materialnya itu kadang belum sekuat plastik yang terbuat dari minyak bumi. Yang keempat ini, bioplastik ini membutuhkan fasilitas pengolahan sampah khusus karena penguraiannya ini agar lebih optimal. Sebagai pada bagian penutup video ini, saya ingin mengajak teman-teman masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan. Tekankan ke tetangga-tetangga kalian guys, pentingnya menanamkan sikap peduli lingkungan ini sejak dini.
Jadi, sikap peduli lingkungan ini dapat dilakukan dengan cara hal-hal yang sederhana kok. Seperti kita harus membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh membuang sampah di sungai atau di jalanan atau yang membuat selokan ini mampet atau got parit itu mampet gitu. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua ini, kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai. Misalnya kita kalau belanja ini kita harus membawa kantong belanjaan sendiri guys. Yang ketiga, kita harus menggunakan tumbler atau tempat minum yang dapat digunakan berulang kali. Yang keempat, mengelola sampah dengan cara memilah yang organik dan anorganik. Jadi sampah organik dan anorganik ini kita tidak boleh digabungkan guys. Kita harus dipisahkan gitu. Yang kelima ini mengikuti kegiatan bersih-bersih lingkungan seperti gotong royong atau beach clean up. Yang keenam ini menghemat penggunaan barang berbahan plastik. Kita harus lebih memilih produk yang lebih ramah lingkungan. Jadi dengan sikap peduli lingkungan ini, setiap individu dapat membantu mencegah kerusakan lingkungan akibat sampah plastik. Jadi selain itu, perilaku ini dapat membentuk generasi yang lebih bertanggung jawab terhadap keberlanjutan bumi. Segitu aja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.